Namun, keterampilan jiwa ketiga Dai Huabin masih sangat kuat. Meskipun dia telah diserang dalam situasi seperti ini, dia masih belum menderita cedera serius. Wang Dong terbang ke udara, tetapi Huo Yuhao masih di tanah. Huo Yuhao tidak mundur seperti Wang Dong. Sebagai gantinya, dia langsung dibebankan ke depan. Saat dia bergerak maju dengan Ghost Shadow Perplexing Tracks, tangannya berubah putih pucat. Ini adalah tangan giok misterius Tang Sekte ini. Dia mengambil keuntungan dari posisi setengah berlutut Dai Huabin untuk bergegas ke depan, lalu membawa telapak tangannya ke belakang. Saat Dai Huabin hendak berdiri, Huo Yuhao membanting telapak tangannya ke dada Dai Huabin. Huo Yuhao telah memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam serangan ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Dai Huabin dengan itu, tetapi serangan ini bisa dikatakan mengandung semua keluhan yang dia alami selama 11 tahun yang dia habiskan di dalam White Tiger Dukes Mansion. Saat dia memukul dada Dai Huabin, matanya bahkan agak merah. 3 bulan pelatihan pahitnya tidak sia-sia. Tidak hanya kekuatan jiwa Huo Yuhao dan berbagai keterampilan tumbuh dalam kekuatan, kualitas fisiknya juga meningkat. Serangan ini, didorong oleh Mysterious Jade Hands dan Controlling Dragon Capturing Dragon, adalah serangan fisik paling kuat yang bisa dia lepaskan pada levelnya saat ini. Selain itu, transformasi Vajra White Tiger milik Dai Huabin berada dalam kondisi yang sedikit melemah karena cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Huo Yuhao telah habis-habisan dalam serangan ini, dan meskipun ada kesenjangan besar antara pangkat kekuatan jiwa mereka, dia masih bisa menekan perut Dai Huabin dan mendorong tubuhnya sedikit ke tanah, sementara hampir menyebabkan dia meludahkan seteguk darah. Meskipun emosi Huo Yuhao melonjak, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Kekuatan spiritualnya, yang jauh lebih kuat dari kekuatan seorang guru jiwa biasa, memungkinkannya untuk tetap berpikiran jernih setiap saat. Dia dengan cepat mundur begitu serangannya mendarat. Segera setelah dia melakukannya, Dai Huabin melesat kembali ke atas, cakarnya memotong udara tempat Huo Yuhao baru saja berada. Dengan kekuatan serangannya, otot dan tulang Huo Yuhao akan hancur jika serangan Dai Huabin mendarat. Wang Dong perlahan turun, mendarat kembali di bahu Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa benar-benar melukai Dai Huabin, dia masih merasakan katarsis di hatinya. Bu, apakah kamu melihat itu? Yuhao kecilmu sudah mulai membalas dendam untukmu. Serangan telapak tangan ini hanyalah permulaan. Akan ada hari di mana aku memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam untuk kamu, dan membersihkan rasa sakit dan penghinaan yang telah kami derita 10 tahun terakhir ini. Cahaya marah memenuhi mata Dai Huabin ketika dia merindukan Huo Yuhao. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar tidak akan dapat memperoleh keuntungan melawannya, bahkan dalam jarak sedekat itu. Ada perbedaan yang jelas antara kekuatan mereka. Namun Huo Yuhao dan Wang Dong dapat mengandalkan sinergi dan waktu mereka yang menakjubkan untuk menekan kekuatannya. Meskipun transformasi Vajra Macan Putih adalah keterampilan yang kuat, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Jika itu digunakan untuk jangka waktu yang lama, dia akan benar-benar kelelahan. Tanpa ragu-ragu atau jeda sama sekali, Dai Huabin bergegas langsung menuju Huo Yuhao dan Wang Dong lagi. Pertempuran telah mencapai tahap paling klimaksnya. Di sisi lain arena, Xiao Xiao benar-benar memasuki zona itu. Peringkat kultivasinya tidak lebih lemah daripada Julu, dan meskipun Julu Netherworld Chiefet adalah eksistensi tingkat puncak di antara jiwa-jiwa sistem kelincahan, Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal atribut, dia bahkan memiliki sedikit keunggulan atas Julu, karena efek pengurangan kecepatan Nineponis Worshipping Flute-nya mampu mengurangi kecepatan lawannya. Dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Xiao juga mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia mungkin akan berhenti jika dia tidak dapat memblokir Julu. 3 kuali hitam besar Xiao Xiao berputar di udara, menyela setiap gerakan Julu dengan memanfaatkan pandangan ke depan Huo Yuhao. Meskipun Julu sangat cepat, seolah-olah dia jatuh ke dalam sangkar yang dibuat oleh kembang api Trelife Xiao Xiao. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha melarikan diri darinya, dia tidak bisa. Dia telah mencoba menggunakan kekerasan untuk keluar dari penjara, tetapi meskipun dia tidak lemah, mematahkan Tool Soul peringkat atas seperti Trelife Soul Crus Chauldron bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Sebaliknya, Xiao Xiao tidak pandai menyerang, yang berarti mengalahkan Julu akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, pertempuran mereka telah berubah menjadi pertarungan yang ketat. Di mata para guru yang menyaksikan, ini sudah merupakan kemenangan Xiao Xiao. Di dunia Master Jiwa, sistem kelincahan biasanya akan mampu menaklukkan sistem kontrol. Namun, Xiao Xiao bisa mengandalkan jiwa kembarnya untuk mengendalikan Julu, yang memungkinkannya untuk menang. Paling tidak, Julu tidak bisa membantu Dai Huabin. Di sisi lain,
Cui Yajie dikirim lebih awal, karena Huo Yuhao dan intrik pintar Wang Dong. Karena itu, kekuatan komprehensif kedua tim sekarang lebih dekat satu sama lain. Bagaimana dengan itu? Oldian, tampaknya pandangan ke depan aku lebih baik daripada milikmu. Haha. Qian Duoduo berbicara dengan suara senang. Yan Xiaoze hanya tersenyum. Kamu seharusnya tidak berbicara sepagi ini. Tiga kawan itu belum menang. Qian Duoduo tertawa. Dari apa yang aku lihat, meskipun ada celah di antara mereka dalam hal kekuatan, mereka masih tidak dirugikan selama mereka mengandalkan sinergi mereka. Setelah pertandingan ini berakhir, tim mana yang menurut kamu akan menang? Yan Xiaoze dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Gadis bermain seruling yang juga menggunakan ketel telah meminimalkan konsumsi kekuatan jiwanya sejak awal pertandingan. Dia hanya menggunakan skill jiwanya seruling. Jika ini terus berlanjut, pertandingan akan miring menguntungkan mereka setelah kucing hitam kecil itu kehabisan kekuatan jiwa. Qian Duoduo tersenyum licik. Aku tahu kamu akan menyadarinya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak cepat menyerah? Yan Xiaoze meliriknya. Old Qian, kamu sudah bermain dengan logammu terlalu lama. Kamu sudah melupakan salah satu tradisi dunia para penguasa jiwa. Apa hubungan yang dimiliki White Tiger Duke's Menshah dengan Zhu Family Star Luo Empire? Begitu dia mendengar kata-kata Yan Xiaoze, senyum di wajah Qian Duoduo langsung menegang. Tidak mungkin. Keluarga Zhu dan Dai hanya memiliki satu pasangan tunggal di setiap generasi, paling banyak dua. Berapa umur anak itu? Jangan katakan padaku bahwa pangkat putih macan putih berencana untuk membiarkannya mewarisi posisi Grand Duke. Yan Xiaoze tersenyum. Mengapa itu tidak mungkin? Dia sudah berhasil mengumpulkan 3 cincin jiwa sebelum usia 12. Dengan ini, dia sudah melampaui leluhur keluarga Dai, pemimpin 7 monster Shrek yang patungnya saat ini duduk di pintu masuk akademi. Keluarga Dai selalu membiarkan yang kuat mewarisi posisi Grand Duke. Bukankah Duke Macan Putih mengirim anaknya ke Akademi Shrek untuk melanjutkan studinya, dan untuk melihat seberapa besar potensi yang dapat kita buka di dalam dirinya? Keluarga Zhu memiliki banyak faksi internal, dan gadis ini harus menjadi investasi yang dibuat oleh faksi tertentu dari keluarga Zhu di Dai Huabin. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, spekulasi aku mungkin tetap hanya spekulasi. Namun, mereka kalah sekarang. Kami akan segera dapat melihat apakah tebakan aku benar atau tidak. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Xiaoze tidak hanya memiliki peringkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia juga memiliki kendali atas berbagai rahasia dan sumber daya yang telah dikumpulkan Shrek Academy selama 10.000 tahun terakhir. Tidak salah jika menyebutnya ensiklopedia benua Douluo. Setelah mendengar kata-kata Yan Xiaoze, senyum di wajah Qian Duoduo menghilang sepenuhnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa rubah tua yang licik sepertimu tidak akan membiarkanku mengambil keuntungan kecil darimu. Kamu hanya menunggu ini terjadi. Apakah boleh jika kita mengurangi taruhan kita? Dengar, aku tahu pertandingan belum berakhir, tapi bisakah aku memberimu 30 peluru jika aku menyerah sekarang? Kami sudah bersaudara selama bertahun-tahun, dan kamu juga tahu tentang kebiasaan buruk yang aku miliki. Kamu hanya menyiksaku sekarang. Otot-otot wajah Dueilun bergerak-gerak ketika dia menahan tawa dengan keras. Venue, di sisi lain, telah menutupi wajahnya dengan tangannya dan membenamkan kepalanya di pangkuannya, bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Qian Duoduo. Din Qian adalah orang yang sangat luar biasa dalam banyak aspek, tetapi ia memiliki satu kekurangan, kekakuannya. Karena itu, ia diberi julukan yang sangat panjang dari banyak uang, tangan kecil, pelit, puyuh porselen, tikus kaca, kucing berkaca-kaca, di akademi. Arti julukan ini adalah bahwa, meskipun dia punya banyak uang dan sumber daya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengambil apapun darinya. Dia adalah definisi dari kata pelit. Memang benar bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki sedikit keunggulan dalam pertandingan. Dari segi kekuatan, mereka lebih rendah dari Dai Huabin, bahkan jika mereka bekerja bersama. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao memainkan peran yang menentukan dalam situasi mereka saat ini. Dengan mengandalkan kemampuan prediksi yang kuat, mereka dapat bertarung dengan Dai Huabin tanpa bertemu langsung dengannya. Semua serangan mereka strategis karena mereka memaksa Dai Huabin untuk bertindak membela diri. Sayap Wang Dong sepenuhnya terbentang di bawah efek penguatan dari Haodong Power, sementara Huo Yuhao bergerak menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trax, membuatnya seolah-olah keduanya bertindak sebagai satu. Saat sayap biru menyilaukan Wang Dong menjulang di langit,
Dai Huabin hanya bisa menangis tanpa hasil, tidak peduli seberapa keras dia menyerang. Bukannya dia tidak mengambil risiko apapun, masalahnya adalah bahwa lawan-lawannya tampaknya dapat melihat semua rencananya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang harus dia tunjukkan untuk itu adalah luka di tubuhnya. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong masih bisa dengan cerdik menghindari semua serangannya. Dai Huabin juga memperhatikan situasi Julu. Pada awal pertempuran, Julu sudah habis-habisan, membawa kecepatannya ke batas dalam upaya untuk menembus dinding Xiao Xiao. Karena itu, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Di sisi lain, Xiao Xiao, yang sudah membentuk strategi untuk melawannya, telah mengkonsumsi kekuatan jiwa jauh lebih sedikit daripada Julu. Meskipun dia telah melepaskan kedua jiwa bela dirinya, dia hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama dari flute pemujaan Ninepoenisnya. Kecepatan Julu jelas menurun, dan karena keterampilan jiwa penghambat flute Ninepoenis menyembah, kelelahannya sekarang mulai menunjukkan. Dai Huabin terus-menerus menggunakan transformasi Vajra Harimau Putihnya demi mempertahankan keunggulan absolutnya dalam kekuatan serangan, tetapi ia mulai kesulitan mengelola konsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao dan Wang Dong seharusnya mengkonsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Namun, mereka berdua nampaknya masih dipenuhi energi. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, dia benar-benar bisa kehilangan pertandingan. Jika kamu memiliki kemampuan, temui aku langsung. Dai Huabin meraung dengan marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jejak penghinaan muncul di bibir Huo Yuhao. Apakah kamu tidak tahu apa strategi itu? Kamu adalah putra Duk Macan Putih, namun kamu bahkan tidak tahu apa strategi itu. Benar-benar sampah. Sebuah cahaya buas melintas di mata Dai Huabin. Tiba-tiba, yang membuat Huo Yuhao dan Wang Dong takjub, dia membatalkan transformasi Vajra Macan Putih. Meskipun mereka mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka berdua selalu menghindari konfrontasi langsung dengan Dai Huabin. Mereka selalu menjaga jarak tetap di antara mereka. Meskipun Huo Yuhao menyadari tindakan Dai Huabin, gerakan mereka melambat karena kebingungan mereka. Dai Huabin tidak maju, tetapi malah mundur dengan liar. Perubahan tiba-tiba dalam gerakannya mengirim trio Huo Yuhao linglung. Selain itu, Huo Yuhao dapat mengetahui dari peredaran kekuatan jiwa Dai Huabin bahwa tindakannya bukanlah jebakan, tetapi retret yang murni. Begitu Dai Huabin berbalik, Julu juga bergerak. Setelah menggunakan Netherworld Stab pada Xiao Xiao, dia langsung mundur ke arah Dai Huabin. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berusaha memulihkan kekuatan jiwa mereka? Wang Dong melompat dari bahu Huo Yuhao, sementara Xiao Xiao buru-buru kembali ke sisi mereka. Mereka bertiga memiliki tatapan bingung di mata mereka. Tiba-tiba, entah kenapa, hati Huo Yuhao mulai berdebar kencang. Perasaan ini bukan hal baru baginya. Ketika dia memasuki hutan bintang besar Dou sebelum memasuki Akademi Shrek, dia merasakan perasaan yang tepat ini ketika dia bertemu dengan binatang jiwanya yang pertama. Itu adalah firasat misterius yang datang dari mata rohnya. Mereka sedang bertanding sekarang, dan tindakan aneh mereka bersama dengan jantung berdebar di hatinya mengguncang hati Huo Yuhao. Dia berteriak tanpa sadar, apakah mereka mencoba melepaskan keterampilan fusi? Pada saat yang tepat, Dai Huabin mengeluarkan auman seperti harimau. Ini diikuti oleh tubuhnya yang segera mengembang sekali lagi, bersama dengan bulu putih dan garis-garis hitam dengan panik melonjak keluar. Julu dengan lembut menggigit giginya, diikuti oleh tubuhnya yang tertutupi cahaya hitam pudar. Tubuhnya kemudian melayang ke udara, dan bahkan tampak menjadi transparan. Setelah itu, dia merentangkan tangannya ke arah Dai Huabin. Dai Huabin dan Julu saat ini hanya bisa saling bertemu. Murid kembar Dai Huabin telah menyatu menjadi murid tunggal, tetapi kekesalan di matanya masih tersisa. Sebaliknya, tatapan Julu menjadi setenang air, membuatnya seolah-olah akan melebur ke dalam dirinya. Pada saat itu, aura macan putih dan musang Netherworld telah menyatu sepenuhnya, mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Macan putih tampaknya melahap kucing hitam, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus dari tubuh mereka yang menyatu seperti geser. Kedua lampu menyatu menjadi satu kesatuan dalam lingkaran emas, memberikan perasaan transenden. Fusi jiwa bela diri tidak sesederhana 1-1-2. Bahkan dua jiwa bela diri yang identik mungkin tidak memiliki keterampilan fusi, karena tindakan fusi itu sendiri membutuhkan kedua jiwa untuk saling melengkapi dan memiliki kompatibilitas yang sempurna. Ketika skill fusion dirilis, inkarnasinya jelas bukan hanya pada level 2 master jiwa, itu adalah keberadaan yang transenden.
Tubuh Dai Huabin dan Julu lenyap seketika saat perpaduan itu terjadi, hanya menyisakan macan putih besar di area penilaian. Tubuh White Tiger transparan, sementara bulunya dilapisi dengan garis-garis hitam. Mata ungu itu menatap dingin pada trio Huo Yu Hao. Ya, ini adalah rahasia yang dimiliki oleh garis keturunan Dukedo Macan Putih dan keluarga Ju, yang juga merupakan keluarga bangsawan peringkat teratas dalam Kekaisaran Luostar, rahasia fusi jiwa bela diri. Hampir semua White Tiger Duke menikahi seorang wanita dari keluarga Ju. Ini juga merupakan kasus bagi istri Adipati yang telah menganiaya ibu Huo Yu Hao. Alasan mengapa dia bisa menutupi surga di dalam istana Adipati Harimau Putih bukan hanya karena otoritasnya sendiri. Itu juga karena kekuatan keluarganya, serta sejumlah besar kekuatan yang dia miliki. Jiwa bela diri milik pangkat putih macan putih memiliki nama yang lebih akurat, jahat macan putih. Selain itu, sifat yang paling berbeda dari seseorang yang memiliki harimau putih mata jahat adalah dua murid di matanya. Di sisi lain, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Evil Eye White Tiger akan memiliki tingkat kompatibilitas yang cukup tinggi untuk melakukan fusi jiwa bela diri dengan musang Netherworld Netherred. Garis darah Duke Macan Putih telah mempertahankan hubungan dekat dengan keluarga Ju sejak zaman kuno. Di masa lalu, ketika garis keturunan Duke Harimau Putih masih keluarga kerajaan Kekaisaran Luostar, keluarga Ju telah mewarisi posisi Perdana Menteri. Meskipun kedua keluarga tidak lagi memegang kejayaan masa lalu mereka, kekuatan yang sangat besar dan mengakar masih memegang posisi penting dalam Kekaisaran Luostar. Lebih jauh, ikatan dan jembatan terbaik antara Duke Esmenshah dan Ju family adalah pernikahan yang telah terjadi di masa lalu. Tentu saja, tidak semua macan putih bermata jahat bisa berfusi dengan Netherworld Chiefet. Namun, sejak zaman kuno, akan selalu ada sepasang, atau bahkan dua, muncul dalam setiap generasi. Lebih jauh, salah satu prasyarat terpenting bagi keturunan untuk mengambil posisi Duke Harimau Putih adalah agar keturunan tersebut berhasil menikahi seorang wanita dari keluarga Ju. Saat ini, Dai Huabin adalah satu-satunya putra dari istri pertama Duke Macan Putih dalam generasinya yang dapat melakukan fusi jiwa bela diri dengan seorang putri keluarga Ju. Perpaduan harimau putih bermata jahat dan musang Netherworld akan menciptakan sosok besar, panjang 8 meter, 2 meter yang baru saja muncul di arena penilaian. Itu adalah keterampilan fusi Dai Huabin dan Julu, Harimau Putih Netherworld. Harimau putih besar tampak agak transparan, dan memberi kesan bahwa itu adalah keberadaan yang sepenuhnya ilusi. Namun, sosok Dai Huabin dan Julu sudah menghilang. Tubuh besar macan putih berjongkok sedikit, lalu segera menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk menerkam trio Huo Yu Hao, riak transparan yang membuntuti di belakangnya. Saat ia melompat ke udara, ia mengangkat kepalanya dengan angkuh. Tatapannya yang mengabaikan seluruh dunia dipenuhi dengan arogansi saat ia mengungkapkan kedudukannya sebagai tiran dunia, dan raja di antara binatang buas. Xiao-xiao, mari kita mulai. Huo Yu Hao berteriak, berbalik dan merentangkan tangannya ke arah Wang Dong. Mereka awalnya tidak berencana untuk melangkah sejauh ini, karena Huo Yu Hao telah bertekad untuk menunggu dengan sabar demi masa depannya. Namun, ketika lawan mereka telah mengaktifkan keterampilan fusi mereka tidak punya pilihan lain. Huo Yu Hao tidak ingin kehilangan pertandingan ini. Dia ingin membiarkan roh ibunya di surga melihat ketekunan dan kekuatannya, dan membiarkannya melihat bahwa dia punya kesempatan membalas dendam padanya. Dai Huabin dan Julu memiliki pilihan terakhir mereka. Jadi mengapa trio Huo Yu Hao juga tidak memilikinya? Wang Dong sudah merentangkan tangannya lebar-lebar, dan cahaya aneh muncul di matanya saat dia memandang Huo Yu Hao. Ada tatapan lembut di matanya, namun juga tampak menghibur dan menghibur. Cahaya aneh ini menyebabkan jantung Huo Yu Hao berdetak kencang, dan tatapannya menjadi lebih bertekad. Namun, senyum tipis juga muncul di wajahnya, senyum yang hanya bisa dilihat Wang Dong. Baik. Tepat sebelum pertandingan dimulai, mereka telah mencoba mengaktifkan keterampilan fusi mereka, dan telah berhasil melakukannya. Mereka benar-benar mendapatkan kembali kemampuan untuk melepaskan keterampilan fusi misterius mereka setelah hanya 3 hari. Di atas panggung yang tinggi, para guru semua menahan napas. Namun, orang yang paling gugup adalah wasit. Dia sudah siap untuk campur tangan kapan saja. Selain jumlah guru yang sangat sedikit, sebagian besar dari mereka tidak pernah mengharapkan adegan spektakuler seperti ini dalam pertandingan antara mahasiswa baru. Keterampilan fusi, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Wasit sudah bersiap untuk menghentikan Harimau Putih Netherworld. Meskipun keterampilan fusi sangat kuat, para pengguna masih jauh dari peringkat kultivasinya. Dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan trio Huo Yu Hao dalam sekejap bahwa macan putih Netherworld melancarkan serangan. Namun, dia tidak bergerak karena gerakan Huo Yu Hao dan Wang Dong,
serta tindakan Xiao Xiao. Cahaya gelap secara bersamaan meletus dari 3 kuali besar di samping Xiao Xiao saat mereka langsung menembak ke arah tengah arena penilaian. Pada saat yang sama, kedua jiwanya berdering untuk Trelive Soul Truth Cauldron secara bersamaan menyala. Lingkaran cahaya hitam muncul dari tubuh Xiao Xiao, tetapi mereka tidak berhenti seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka menuangkan ke dalam Trelive Soul Truth Cauldron. 3 kuali kemudian menyatu menjadi satu, menyebabkan ledakan hebat terjadi. Setelah itu, sebuah kuali besar yang 2 kali lipat ukuran kuali lebarnya yang normal memenuhi langit. Ada rune aneh samar-samar terlihat di permukaan kuali besar, yang menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan untuk melonjak ke depan darinya. Wajah Xiao Xiao langsung memucat, tetapi dia menutup matanya dan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Kuali besar itu berkedip, lalu segera muncul di depan Netherworld White Tiger, mengeluarkan ledakan yang memekakan telinga. Harta karun nasional, gemetar gempa cauldron. Ini adalah teknik kontrol paling kuat Xiao Xiao. Kali ini, dia tidak berusaha menggunakan kemampuan hisapnya. Xiao Xiao tahu bahwa keterampilan terkuatnya, yang lahir dari perpaduan antara 2 keterampilan jiwanya, tidak akan mampu menghentikan harimau putih Netherworld. Dia mengaktifkannya sebagai skill sekali pakai, memungkinkan kekuatannya meledak keluar. Meskipun biayanya tinggi, ke titik di mana kekuatan jiwanya hampir seluruhnya terkuras dalam sekejap, dia tidak akan menderita serangan balasan seperti sebelumnya. Goyang-goyang Xiao Xiao, dengan gemetar mendistorsi udara yang mengelilinginya ke titik di mana bahkan mata telanjang dapat melihatnya, dan getaran tiraninya memenuhi area 10 meter di sekitarnya. Karena panduan akurat dari deteksi spiritual Huo Yu Hao, itu mampu memblokir dengan sempurna kemajuan harimau putih Netherworld. Setelah menerima riak yang menyimpang dari keterampilan Xiao Xiao, harimau putih Netherworld yang sangat besar menyala dengan cahaya putih. Setelah itu menjadi lamban untuk sesaat. Itu mengambil getaran keras dari keterampilan Xiao Xiao, tapi tubuhnya yang besar nyaris tidak terpengaruh sama sekali. Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak pernah mengira macan putih yang besar hanya akan berhenti sejenak setelah mengambil Quaking Tremble milik Cauldron. Namun, adegan yang bahkan lebih mencengangkan terjadi pada saat berikutnya, ketika sebuah kolom cahaya aneh muncul dari sampingnya. Satu-satunya yang tersisa di matanya setelah melihat pilar emas yang sangat besar itu adalah citra kemewahan, kemegahan yang datang dari Huo Yu Hao dan Wang Dong. Di satu sisi adalah Huo Yu Hao, yang matanya melepaskan cahaya keemasan pucat. Di sisi lain adalah Wang Dong, yang sayapnya menyilaukan terbentang saat ia melepaskan Dewi Kupu-Kupu Radiantnya. Begitu mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah saling berpelukan, daerah 10 meter di sekitarnya langsung menyala. Cahaya yang tidak biasa kemudian muncul dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh. Itu adalah sinar aneh yang berganti-ganti antara biru, ungu, dan emas. Aura yang padat dan berseri-seri berfungsi sebagai batang cahaya, tetapi ada kekuatan jiwa misterius yang tercampur di dalamnya juga. Sosok besar muncul di belakang Wang Dong. Itu adalah sosok yang lengkap dan luar biasa dari Dewi Kupu-Kupu Radian. Di sisi lain, mata besar namun ilusi dengan murid vertikal telah muncul di belakang Huo Yu Hao. Mata ini berwarna emas pucat, tapi ada sedikit warna ungu di pupilnya. 2 tokoh besar perlahan-lahan saling mendekati di udara, dan transformasi mulai terjadi ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Sosok mata roh Huo Yu Hao berangsur-angsur menjadi lebih misterius, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi biru keunguan. Warna emas di dalamnya sudah sepenuhnya menghilang. Saat Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mendekati mata-mata Huo Yu Hao, api itu membara menjadi api keemasan kebiruan. Begitu macan putih Netherworld mendekati mereka, 2 sosok besar telah bergabung menjadi satu entitas di atas kepala mereka. Sekejap bahwa goyang-goyang Xiao Xiao di Quaking Tremble melepaskan kemampuan membatasi yang kuat pada Netherworld White Tiger juga instan bahwa Dewi Kupu-Kupu Radiant yang membentangkan menyebarkan sayapnya yang mempesona, perlahan-lahan memeluk sosok mata roh. Dalam sekejap mata, sosok Dewi Kupu-Kupu Radiant telah menghilang, hanya menyisakan roh mata ungu kebiruan, yang melepaskan sinar cahaya yang cemerlang. Api keemasan kebiru-biruan menyilaukan langsung meletus dari sosok mata roh, lalu perlahan-lahan turun menuju sosok memeluk Huo Yu Hao dan Wang Dong, melindungi mereka. Mata roh yang sangat besar itu tampak sangat misterius, dan sepertinya ada dunia tanpa batas di dalamnya jika seseorang melihatnya dengan cermat. Segera setelah itu, laser 3 warna menakutkan keluar darinya. Sinar cahaya ilusi menembak langsung, dan kemewahan yang sepertinya bertahan selamanya menutupi apapun yang disentuh cahaya. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah kecemerlangan kabur dan terdistorsi.
Din Yan Xiaoze yang sebelumnya sangat percaya diri tiba-tiba berdiri seketika ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong saling berpelukan. Matanya dipenuhi dengan tatapan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Din Qian yang kikir telah berdiri di sampingnya. Kejutan di mata Qian Duo tidak kurang dari milik Yan Xiaoze. Baik dia maupun Yan Xiaoze tidak tahu bahwa mereka berdua memiliki kartu truf seperti ini. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan yang menakjubkan dalam putaran final turnamen mahasiswa baru. Ini adalah skill fusion yang diadu dengan skill fusion lainnya. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, bahkan di antara kakak kelas dari halaman luar, atau bahkan halaman dalam. Namun, mereka saat ini menonton laser 3 warna dari kepala mata vertikal besar menuju Netherworld White Tiger. Bahkan wasit yang sangat berpengalaman dibiarkan terperangah saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan tabrakan antara dua serangan, karena kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi. Namun, bagaimana pemenang dapat diputuskan jika mereka tidak diizinkan untuk saling bentrok satu sama lain? Meskipun wasit tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Begitu kedua serangan itu akan bertabrakan, sosok putih muncul entah dari mana di assessment arena. Sosok itu muncul tepat di antara dua keterampilan fusi, dan menggunakan punggungnya untuk mengambil telapak tangan Netherworld White Tiger, sementara itu memblokir sinar tricahaya terang head-on. Cahaya putih pekat melonjak langsung ke langit, membentuk penghalang ilusif namun kokoh yang secara bersamaan memblokir dua keterampilan fusi. Netherworld White Tiger yang terlihat sangat kuat langsung runtuh begitu menabrak penghalang putih, menyebabkan tubuh Dai Huabin dan Julu muncul kembali di tanah dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Mereka bahkan tidak punya energi untuk berdiri. Di sisi lain, mata roh yang sangat besar telah muncul lagi setelah seberkas cahaya 3 warna yang cemerlang menghilang. Huo Yuhao dan Wang Dong masih saling berpelukan, tetapi mereka belum runtuh kali ini. Sebagai gantinya, mereka melihat ke arah sosok yang telah memblokir Golden Path mereka dengan pandangan tanpa ekspresi di mata mereka. Orang yang muncul dari udara tipis dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir dua keterampilan fusi tanpa menderita akibat negatif tidak lain adalah Direktur Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Du Weilun. Cahaya putih yang berasal dari tubuhnya terbentuk murni dari kekuatan jiwa. Pada saat itu, 8 cincin jiwa telah muncul dari tubuhnya. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 4 jiwa hitam, kombinasi cincin jiwa yang paling optimal. Ini adalah kekuatan yang mendominasi dari Soul Douluo yang memiliki 8 cincin. Bagaimana seseorang bisa menetralkan tabrakan yang begitu kuat? Du Weilun telah menjawab pertanyaan itu, dengan menggunakan tubuhnya untuk secara bersamaan memblokir kedua serangan. Dengan menggunakan tubuhnya, Du Weilun juga bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat, dan dengan demikian menentukan pemenang pertandingan. Kedua serangan itu adalah keterampilan fusi, dan mereka adalah pilihan terakhir masing-masing tim. Dengan mengambil kedua serangan itu, Du Weilun tidak diragukan lagi bisa mengatakan serangan mana yang lebih kuat dengan sekali pandang. Guru-guru lain di panggung tinggi memiliki reaksi biasa terhadap hal ini, tetapi ekspresi kaget melintas di mata Yan Xiaoze dan Qian Duo. Tubuh Du Weilun telah berubah menjadi emas, yang membuat arusnya terlihat seperti patung yang berdiri tegak yang telah diukir dari emas. Namun, bagian belakang pakaiannya telah terkoyak oleh telapak tangan harimau putih Netherworld, memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Selain itu, bahkan ada 5 garis darah di punggungnya. Jiwa Douluo 8 cincin sebenarnya terluka? Terluka oleh sekelompok siswa yang dipimpin oleh seseorang hanya pada peringkat 3 cincin? Ini tidak bisa dibayangkan. Perlahan-lahan, guru-guru lain mulai menyadari gawatnya situasi ini, dan masing-masing dari mereka terperangah. Secara alami, Yao Yi adalah salah satu dari banyak penonton dalam pertempuran. Matanya langsung menjadi gelap saat dia menyaksikan adegan ini terbuka. Meskipun dia tidak percaya bahwa hal seperti ini telah terjadi, White Tiger Netherworld benar-benar melukai Du Weilun. Dia menyadari kultivasi Du Weilun, dan dia sepenuhnya yakin bahwa Du Weilun tidak ingin kehilangan muka dalam situasi seperti ini. Karena itu, luka di punggungnya pasti nyata. Ekspresi Yan Xiaoze saat ini sangat buruk. Dia berbalik ke arah Qian Duo, tetapi bertemu dengan Qian Duo yang tampak tidak bersalah menatapnya. Apakah kamu tahu tentang ini? Yan Xiaoze menurunkan suaranya, namun berbicara dengan nada sengit. Qian Duo tersenyum pahit. Apa aku terlihat tahu? Ini adalah siswa dari Departemen Jiwa Martial kamu. Bagaimana aku bisa tahu tentang mereka? Oldian, kamu tidak berusaha untuk mengingkari janjimu, kan? Yan Xiaoze mendengus dan meninggalkan panggung tinggi dengan cepat. Tubuhnya berkedip lagi, dan dia menghilang ketika semua orang melihat.
Saat dia melihat Tian Xiaoze pergi, Qian Duoduo tersenyum. Dia tidak tertawa, tetapi ekspresi senang di wajahnya mengungkapkan betapa bahagianya dia saat ini. Din Yan? Fan Yu memiliki ekspresi ragu di wajahnya saat dia berjalan menuju Qian Duoduo, bingung. Dari apa yang terjadi di arena, Din Qian seharusnya kalah. Tapi sepertinya, Qian Duoduo tersenyum licik. Ayo pergi. Aku seorang pria dengan standar moral yang tinggi, jadi kami tidak bisa mengabaikan penampilan kami bahkan ketika kami bangga dengan diri kami sendiri. Namun, aku harus mengatakan, Fan Yu, kamu benar-benar menemukan bibit yang bagus kali ini. Kita harus mengandalkan bocah ini untuk rencana kita. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak bisa membiarkan bocah itu menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Martial. Kamu mendengar taruhan yang aku miliki dengan Oldian, bukan? Fan Yu berbisik, Din Qian, maksudmu kita menang? Qian Duoduo tersenyum nakal, jelas. Ayo pergi. Dengan itu, dia meninggalkan panggung tinggi dalam sekejap, dengan cepat menghilang dari pandangan. Di dalam arena penilaian, tubuh emas Dueilun sudah kembali normal. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi keheranan dan tidak percaya di wajahnya. Sebuah cahaya berkelip di matanya saat dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berjuang untuk melarikan diri dari pelukan satu sama lain. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ini nyata. Namun, rasa sakit yang menyengat dari punggungnya mengingatkannya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Berjuang, Dai Huabin bangkit dan membantu Julu bangkit. Cui Yajie sudah berlari dengan semangat ke sisi mereka, bersorak gembira. Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka belum melihat luka Dueilun, tetapi mereka bisa tahu bahwa mereka telah kehilangan dari wajah bahagia lawan mereka. Mereka tidak dapat mengatakan apa yang telah dilakukan, jalur emas di tengah kemewahan Melayu, mereka, tetapi kehilangan ini benar-benar agak membingungkan bagi mereka. Huo Yuhao kecewa, karena pada akhirnya dia tidak bisa berbenturan dengan serangan Dai Huabin. Dia benar-benar ingin melihat apakah serangan habis-habisannya dan Wang Dong bisa mengalahkan lawan mereka. Dueilun masih menjadi direktur studi untuk Shrek Academy. Setelah keluar sebentar, dia dengan cepat kembali sadar. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berpikir dalam hati, ini benar-benar memalukan. Baik sekali. Kamu semua telah melakukannya dengan sangat baik. Suara Dueilun terdengar, menyebabkan kedua tim untuk tenang dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Dueilun berbicara dengan datar, aku sangat terkejut peringkat kultivasi kamu dapat mencapai level ini sebagai mahasiswa baru. Selain itu, kedua tim kamu dapat melepaskan keterampilan fusi. Aku pribadi merasakan kekuatan keterampilan fusi kamu. Sementara dia berbicara, dia menatap dingin ke wasit yang tidak terlalu jauh. Kalau bukan karena kesalahannya, apakah ia harus membiarkan punggungnya terbuka agar orang banyak dapat melihat? Wasit sudah menundukkan kepalanya dengan malu, tidak berani memenuhi pandangan Dueilun. Dueilun berbicara dengan suara berat. Sekarang, aku akan mengumumkan juara akhir turnamen knockout penilaian siswa baru. Mereka adalah... Dengan itu, dia berhenti. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah trio Huo Yuhao, berbicara dengan keras, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Boom, seluruh kerumunan menjadi gempar. Tim Dai Huabin bukan satu-satunya yang tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Bahkan para guru di panggung tinggi memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Dari apa yang mereka lihat, tim pemenang pastilah tim Dai Huabin, karena mereka berhasil melukai Dueilun. Segera ada orang yang berpikir, apakah Direktur Du menggunakan posisinya untuk membalas dendam atas rasa malu yang dideritanya? Tidak, itu tidak mungkin. Dua dekan lain juga telah menonton pertandingan sebelumnya. Jadi bagaimana Direktur Du bisa menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadinya sendiri? Selain itu, Dueilun selalu dikenal karena betapa adilnya dia. Setelah menjabat sebagai direktur studi untuk halaman luar selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan trio Huo Yuhao agak tidak pasti. Mereka bertiga saling melirik, dan Xiao Xiao melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong ketika dia berbisik, "Kita menang?" Wang Dong menjawab, "Tidak yakin, apakah Direktur Du mengumumkan juara atau runner-up?" Huo Yuhao tersenyum dan memberikan kata terakhir, "Sepertinya kita benar-benar menang." Ketika trio Huo Yuhao secara bertahap menerima kenyataan bahwa mereka telah menang, trio Dai Huabin masih tidak mau menerimanya. Mengabaikan betapa lemahnya tubuhnya, Julu tidak mau menyerah. "Direktur Du,
Mengapa mereka menang? Kitalah yang seharusnya menang. Du Weilun berbalik dan melirik ke arah mereka, berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu mempertanyakan penilaian aku? Julu segera berhenti saat dia menghadapi aura yang kuat. Namun, sorot matanya yang tidak yakin terlihat jelas oleh siapapun yang melihatnya. Meskipun Dai Huabin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengerucutkan bibirnya dengan erat dan menatap lurus ke arah Du Weilun tanpa niat menyerah. Du Weilun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya saat dia berpikir dalam hati, aku sudah mempermalukan diriku sendiri. Apakah aku juga harus menjelaskan proses bagaimana aku malu? Anak nakal ini,